Kalau kuburan itu jangan ditunjuk pakai telunjuk gitu. Talikum tali jambatan arli uih badangda lembutna singka bawa kabeh yung urang wih. Nah, dan kita mulai start dari pintu depan BNR ya. Rel jurusan Sukabumi Bogor. Nanti kita ada gang ke arah situ. Kita masuk ke arah situ ya untuk belusukan pagi hari ini. Dari sini terlihat ya view Gunung Gede, Pangrango sama Gunung Salak. Jadi nggak heran kalau misalkan di Bogor itu ada nyanyian atau apa ya istilahnya tuh ya, yang di antara Gunung Salak masih gimana sih? Pokoknya itu ya. Jadi itu diambil dari letak geografisnya Kota Bogor di antara Gunung Salak dan Gunung Pangrango di situ. Kita mulai dari gang ini ya. Ini ada Kampung Parung Jambu. Kita akan jalan ke sana. Ikutin terus sampai mana kita keluar. Minggu lalu sama-sama cerah tapi ada berawannya. Hari ini cerah banget. Sebenarnya di sisi-sisi kanan ini banyak jalan-jalan yang ke bawah sih. Tapi nanti kita akan coba ke bawah juga. Dan teman-teman lihat di sana kayak ada pembatas area lebih tinggi. Itu masih masuk ke area perumahan Bogor Nirwana Residen. Jadi ada pembatas kayak seperti jurang. Kalau di Bogor itu namanya gawir. Jalannya cukup masuk mobil ya. Kita tahu ini tembusnya ke arah mana. Jadi ikutin terus. Pokoknya nanti kalau misalkan ada gang-gang yang terlihat menarik seperti gang masuk ke kanan, kita akan coba ke kanan. Di sana ada kali. Kayaknya kita harus coba turun. Nanti kita turun ke kali itu ada Sungai Cisadane ya kalau nggak salah. Di sini ada jembatan penyeberangan juga sih dari Kampung Parung Jambu ini bisa ke atas tuh ke daerah Sukasari kalau nggak salah, atau Bondongan juga. Pagi hari ini karena bener-bener cerah, makin seru, makin bikin candu pokoknya. Kayaknya kita harus coba ke bawah, siapa tahu bisa nyambung ke pinggir kali. Ternyata bisa ya, bisa nyambung ke kali, jadi kita cobain terus. Ini sungainya ada di bawah tapi belum ada jalan turun ke bawah. Ini ada turunan juga ke sini, jadi kita terus ikutin jalan. Kayaknya ini ada yang lurus sama yang ke kiri, tapi kita coba ke kiri ya. Di sini ada jembatan juga nih. Di sini ada tulisan kalau motor didorong, jadi jembatan ini bisa dilewatin motor ya. Kalau misalkan motor lewat sini harus didorong ya, nggak boleh ditaikin. Ini jembatan gantung sih. Bagus. Ini sungainya airnya lagi lumayan gede. Mungkin kita coba masuk ke dalam. Mungkin ini ada di sebelah sisi BNR yang tadi aku tunjuk itu, yang ada gawirnya atau jurangnya. Ternyata itu di Rangga Mekar yang di samping belakang BNR. Jadi kita nyebrang lagi ya. Aku berencana nyebrang lagi. Ini cantik ya, cakep banget sih view di sini. Kita balik lagi ke atas ya, ke jalan awal tadi. Tadi kita rencana ke atas penyeberangan itu karena aku coba udah ke bawah, ternyata tembusnya ke Rangga Mekar. Kalau ke Rangga Mekar aku sedikit hafal daerahnya, jadi kita coba nyebrang ke sana. Kalau di sana jalurnya oke, kita terusin. Tapi kalau enggak, kita balik lagi terusin jalur yang ini. Jembatannya cukup tinggi ya, tapi jembatannya tidak bisa dilewatin motor. Jadi ini khusus untuk pejalan kaki aja. Wah, ini baru tingkat pertama aja view-nya udah bagus sih. Bener-bener kita hadap-hadapan dengan Gunung Salak. Itu daerah golf yang baru yang di Sukamantri tuh, yang dulu sempat viral. Karena daerah situ banjir, gara-gara pembangunan itu. Dari sini bener-bener jelas banget. Kita naik lagi. Wah, beruntung banget ada kereta Sukabumi Bogor lewat. Jadi dia bukan komuter lain ya atau kereta listrik, tapi dia masih kereta api KAI yang lama. Ini dia pemberhentian berikutnya itu stasiun Batu Tulis. Berarti kita harus ke stasiun Batu Tulis nyari jalur ke sini. Kita lanjut. Ini indah banget sih pemandangan dari sini. Ini cukup tinggi ya, dan itu lihat Gunung Salaknya indah banget.
dan Gunung Gede Pangrangonya megah banget. Teman-teman aku ajak jalan-jalan secara virtual, ngelihat Gunung Salak yang cakep banget. Dan kebetulan dibarengin dengan view Gunung Gede Pangrangonya yang gagah. Ini dia, Gunung Salak. Ini indah banget sih, cakep banget. Itu ada Gunung Gede Pangrango. Nanti kita coba turun ke kali sana ya. Itu ada kali, itu Sungai Cisadane. Kalau yang berhubungan dengan alam, entah itu hutan, entah itu pantai, laut, gunung dan lain-lain ya. Aku kira 99,9% orang-orang pasti senang alam ya, entah itu gunung atau pantai. Pada hakikatnya manusia itu membutuhkan alam untuk menenangkan diri. Sesibuk apapun kegiatan teman-teman di perkotaan dan di apapun, tapi tetap akan kembali ke alam ya. Kita coba ke arah kali ya, karena kayaknya di arah kali itu bagus. Di bawah juga ada rumah sih. Karena di Bogor itu setiap sudut kotanya itu banyak ada sejarah tersimpan di sana ya. Termasuk nanti ya mungkin ada batu tulis di. Kalau di Bogor itu mungkin kalau misalkan teman-teman anak milenial ke atas sana ya, ke belakang itu banyak istilah-istilah yang sekarang sudah hilang ya. Contohnya seperti biasanya kalau misalkan nunjuk kayak kuburan, misalkan waktu kecil ya, kalau kuburan itu jangan ditunjuk pakai telunjuk gitu. Kalau misalkan ditunjuk harus diginiin ke mulut gitu. Waktu kecil dulu sering main bareng. Biasanya kita ada peran-peran orang baik, orang jahat gitu. Nah, kalau misalkan orang yang perannya dapat peran jahat di permainan itu, biasanya kita ada kataan seperti ini. Kum talikum tali jambatan. Nah, sampai sekarang kayaknya baru bikin video ini saya pertanyakan itu artinya apa ya. Satu lagi ya, kebiasaan orang saya pribadi ya, mungkin entah itu orang Sunda ataupun orang Jawa Barat, biasanya bila kita bepergian kemanapun itu, setelah kita siap-siap pulang, kita melangkahkan kaki pertama untuk berjalan pulang, biasanya ada perkataan seperti ini. Nama aku Arli, misalkan, yuk Arli wih badangda lembutna singka bawa kabeh yung urang wih. Nah itu tuh apa ya, hal yang sepertinya nggak diajarkan. Mungkin hanya mendengar, tapi kadang dipraktekkan dulu gitu. Hal-hal seperti yang sekarang hilang ya, mungkin itu bisa jadi salah satu kebudayaan, warisan kebudayaan yang mungkin bisa dilestarikan. Kita lanjut jalan ya ke bawah. Kita tujuannya kita ke Batu Tulis. Ini ada jalan ke bawah sih, tapi nggak tahu ya ini bisa ke samping kali atau enggak. Mungkin kayaknya rumahnya sudah nggak diisi, dikosongkan. Dan di sini ternyata nggak ke pinggir kali, ini ke rumah orang. Kita jalan lagi, di sini adem ya, ini hijau, banyak pepohonan. Di tengah teriknya matahari pagi hari ini, kita masih bisa berteduh. Dan ini ada jalan ke bawah, kayaknya kita harus coba deh. Kita coba, dan ini benar bisa ke samping kali. Ada anjing di sini, takut kita balik lagi aja. Ada guguk. Kita balik lagi aja ya. Sebenarnya ini sih bagus sih buat shoot. Ada kita ngambil sedikit video, tapi ada guguk. Ini ada tempat duduk, mungkin kita duduk dulu ya. Minum dulu sebentar. Dan satu lagi ya, kebiasaan aku waktu kecil dulu yang sekarang sudah hilang, itu biasanya kalau misalkan kita jalan ke tempat baru seperti ini, biasanya secara tidak sadar hati kita atau omongan kita langsung bilang numpang, iser. Biasanya itu kalau misalkan kita mau buang air kecil di tempat yang tidak kita kenal, bahkan nggak di toilet, biasanya kita mengucapkan kata itu dah. Nah, itu yang saya pribadi itu artinya apa ya? Dan kita sudah ke arah dalam lagi. Di sini banyak bangunan-bangunan yang sudah nggak kepake ya. Mungkin mau dijadiin lahan perumahan atau apa. Dan ini persis di pinggir samping kali Cisadane. Kita jalan terus, kalau nggak salah, atau situs Batu Tulis di sana ya. Nah ini ada jalan ke sungai juga. Mungkin kita coba ya ngelihat ke pinggir sungai. Saya pengen tahu aja. Kita turun ya. Ini kondisi si Sungai Cisadane di area sini. Ini keren sih. Ada orang yang sedang mancing juga sih.
mungkin entah ada ikan apa di sini. Di seberang itu dia Kampung Rangga Mekar yang tadi aku putar arah ya, putar balik. Di sini ada jalan kayak masuk ke kompleks ini. Dan nanti kita sebenarnya mau lurus ke sini ya, tapi aku penasaran ke arah sini. Kita coba dulu. Di depan ada jembatan lagi ya, tapi ada jalan yang ke kiri juga. Nanti kita coba lihat, kita coba nyebrang juga di jembatan itu ya. Ini kita ketemu persimpangan jalan lagi. Ini jalan aktif atau jalan dipakai sih dua-duanya. Ini ada yang ke kiri, kayaknya sepertinya ini ke perkampungan. Nanti kita ke arah situ ya Bu. Tapi aku mau coba dulu ke arah sini melewati jembatan yang tadi kita lihat. Di sini ini bagus banget sih kalau misalkan bayangin, aku naruh tripod di sini terus aku ngopi di situ, kayak yang seru aja. Nanti aku coba ngopi di situ, kita taruh tripod dan kita bikin kayak time lapse gitu, kayaknya seru sih. Kita masuk ke jalan tadi. Kayaknya ini sebelum Batu Tulis atau ini Batu Tulis kali ya di atas sana. Karena patokannya sih kalau Batu Tulis itu yang daerah rimbun dengan pohon-pohon sih. Kita coba jalan ke atas aja ya. Kalau misalkan ini masih jaraknya masih jauh, kita balik lagi ke bawah. Kita lewatin jalan yang tadi warung itu. Ini ada jembatan penyeberangan lagi. Ini masih Parung Jambu atau sudah Batu Tulis ya? Kita lihat nanti. Gunung Salak itu seakan-akan dia tuh memperhatikan kita aja kemana arah pun. Ini kita sudah sampai ke jembatan penyeberangan yang kedua. Bedanya di sini bisa untuk jalur kendaraan roda 2 ya, atau motor. Ternyata Batu Tulis masih di sana. Apakah kita coba jalan di bawah di samping rel? Kita coba ya. Kita lewat samping rel aja. Aduh, keserimpet. Kita sudah di rel ya. Kita menuju Gunung Gede Pangrango arahnya. Kalau jalan pagi itu seperti ini lebih seru ya. Aku sering bilang di video-video aku tuh, selain jogging track itu ya mungkin buat sebagian orang termasuk saya itu membosankan ya, karena hanya gitu-gitu aja, hanya ngikutin track yang ada. Tapi kalau misalkan seperti ini, teman-teman explore suatu daerah yang teman-teman yang nggak tahu, itu lebih seru sih. Itu lebih seru, lebih menantang. Kita jalan nyusurin tembok aliran air, entah itu aliran air atau ini emang jalan setapak. Dan satu lagi ya, karena di sini ada pohon bambu. Ngomong-ngomong ya, pohon bambu itu kenapa banyaknya itu di daerah Jawa Barat ya, meskipun ada di luar Jawa Barat, tapi lebih banyak di Jawa Barat. Kirain kereta, ternyata ini kereta bohongan. Oh iya betul, ini sudah area Istana Batu Tulis ya. Kita ada di bawahnya. Kita terus ikutin. Kita sudah sampai di Batu Tulis tapi belum menginjakkan ke area. Sepertinya ada kayak musola atau apa ya. Coba kita lihat. Ini masa sih musola ada di sini? Tapi di sini ada gapura ya. Kita coba aja ya. Kita lihat di sini ada apa. Kita coba ke bawah, apakah ini rumah? Pangmulangan Cipulus, nggak tahu ini apa. Jadi kita ketemu lagi ya, setiap jalan itu ada aja gitu informasi yang kita dapat, informasi terbaru yang kita dapat. Dan tadi di sini itu dulunya itu tempat peristirahatan orang zaman dulu di sini ya. Kata si Bapak tadi ada tangga ke atas. Coba kita lihat di sini. Kalau nggak salah ada bunker kayak gitu. Numpang. Ini ada reruntuhan seperti bunker sih. Ini letaknya persis di samping area Batu Tulis. Jadi hanya bentuk reruntuhan ya. Kita lari. Kita turun seperti turun gunung. Kita lari. Banyak ini ya, banyak mata air.
di mana ada kehidupan, di situ ada mata air. Karena awal mula pemukiman dibuat itu, yang dicari itu yang pertama itu mata air. Jadi faktor berikutnya itu nomor kesekian ya. Kenapa ada istilah kita harus menjaga alam dan alam akan menjaga kita. Jadi contoh salah satunya seperti itu, kita membutuhkan mata air, jadi kita harus jaga alamnya. Kalau misalkan kita rusak alamnya, mata air nggak ada, jadi salah satu faktor utama untuk peradaban atau kehidupan itu hilang. Dan akhirnya kita sampai di stasiun Batu Tulis, tempat tujuan akhir hari ini ya, pagi hari ini. Jadi ini update terakhir ya untuk jalan Batu Tulis yang kemarin sempat longsor dan sekarang sudah bisa dilalui roda 2. Ini dia penampakan dari bawah. Jadi ini stasiun Batu Tulis. Dahulunya di sini ada kepotong jalan raya, tapi sekarang sudah diubah ya, dibangun underpass di bawah sini. Jadi nggak bakalan kena macet untuk lalu lintas dengan kereta bentrok, nggak ada. Jadi ini dia. Kita sudah sampai di tempat tujuan akhir ya di pagi hari ini, yaitu stasiun Batu Tulis. Di sini banyak tempat sejarah juga, termasuk situs Batu Tulis. Dan mungkin kita bikin videonya terpisah ya untuk narasi menceritakan tentang Batu Tulis, apa sih sejarahnya, gimana. Yang pasti kebudayaan itu kita harus jaga sih. Tidak ada maksud apapun, karena itu salah satu warisan leluhur kita. Karena ada istilah, kita jangan sampai melupakan apa ya, sejarah. Kan videonya sampai di sini dulu ya pagi hari ini. Jangan lupa teman-teman bisa kunjungi profil aku untuk video seru lainnya. Jangan lupa like, komen, serta share ya. Dan sampai jumpa. Yuk.